Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Cesar, NIM 200301501007, kelas PJKRC. Kali ini saya akan mempresentasikan yaitu metode latihan dan transfer keterampilan. Pertama-tama, metode latihan. 1. Hakikat metode latihan, yaitu memproses belajar mengajar. Ketepatan penggunaan metode merupakan salah satu faktor penentu pencapaian tujuan. Molenda 1989 menyatakan bahwa metode merupakan suatu cara atau prosedur pengajaran yang dipilih untuk mencapai tujuan. Superman 1987 menjelaskan bahwa metode adalah salah satu cara yang digunakan untuk menyajikan isi pelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan. Kedua, metode latihan bagian. Metode latihan bagian adalah salah satu cara pengorganisasian bahan pelajaran dengan menitik beratkan pada penyajian elemen-elemen dari bahan pelajaran. Menurut Singer 1980, metode bagian adalah suatu cara latihan yang bertitik tolak dari pandangan bahwa suatu latihan dapat diberikan menurut bagian-bagiannya. Tahap-tahap latihan seharusnya dipermudah dan dibagi-bagi. Pola belajar motorik bagian per bagian merupakan modifikasi dari teori belajar stimulus respon atau behavior elementaris. Singer 1980. Anak belajar keterampilan motorik tidak dilakukan dalam bentuk keseluruhan, tetapi dipelajari bagian per bagian mulai dari yang termudah sampai yang tersulit. Penerapan teori koneksionisme dari Thorndike dalam belajar motorik adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa harus siap menerima materi. Yang kedua, materi belajar dipelajari bagian-bagian dan dilakukan dalam kondisi yang menyenangkan. Yang ketiga, untuk memperkuat koneksi, siswa diberikan penguatan berupa pengetahuan tentang penampilan dan pengetahuan tentang hasil pengetahuan yang didapat selama melakukan kegiatan belajar. Yang ketiga, elemen-elemen yang dipelajari bagian per bagian dipelajari mulai dari yang termudah menuju yang tersulit, kemudian disatukan menjadi satu bentuk keterampilan yang utuh. Yang keempat, prosedur belajar menggunakan pola belajar dari segi bagian satu ke bagian kedua. Metode latihan keseluruhan. Metode latihan keseluruhan adalah metode yang menitik beratkan kepada keutuhan dari bahan pelajaran yang ingin disampaikan. Metode keseluruhan mengenalkan teori Gestalt. Menurut Chauhan 1978, belajar yang mengacu pada teori Gestalt adalah belajar dengan melihat pola dan organisasi bagian-bagian ke dalam suatu keseluruhan yang berada di dalam suatu situasi permasalahan. Selain itu, dapat mengamati stimuli dalam keseluruhan yang terorganisasi, bukan dalam bagian-bagian yang terpisah. Bagian yang dipelajari hanya bermakna dalam rangka keseluruhan. Menurut Singer 1980, Luther 1988, metode keseluruhan adalah lebih menguntungkan bila kegiatan itu lebih sederhana dan tersusun dengan baik. Menurut Bauer dan Hilgard 1981, pola pengamatan metode keseluruhan selalu tertuju pada keadaan sederhana, keadaan seimbang, dan keadaan yang stabil dari segala kejadian atau tujuan. Maset praktis. Pengaturan giliran dalam latihan merupakan salah satu faktor yang penting. Hal ini menyangkut peningkatan penguasaan gerakan. Dengan pengaturan yang baik dan tepat, maka dimungkinkan siswa atau atlet akan lebih mudah meningkatkan keterampilan yang telah dimiliki. Pengaturan giliran ini erat kaitannya dengan beban belajar atau beban latihan. Maksud praktis adalah prinsip pengaturan giliran dalam latihan di mana atlet harus melakukan gerakan secara terus-menerus tanpa diselingi istirahat. Distribus praktis. Distribus praktis adalah prinsip pengaturan giliran dalam latihan di mana diadakan pengaturan waktu untuk latihan dengan waktu untuk istirahat secara berselang-seling. Di sini dipertimbangkan waktu untuk istirahat sama pentingnya dengan waktu untuk latihan. Penggunaan waktu istirahat secara memadai bukan merupakan pemborosan waktu,
tetapi merupakan bagian penting di dalam proses belajar gerak untuk memperoleh pemulihan yang cukup. Latihan mental. Oxendin 1984 menjelaskan bahwa kecakapan teknik dapat juga ditingkatkan dengan mental rehearse atau mengulang kembali dengan mental. Dengan mengamati orang lain atau dengan cara memikirkan cara pelaksanaan gerakan itu, latihan mental dipergunakan untuk membantu melakukan introspektif atau latihan yang tidak terlihat yang berlangsung dalam diri individu. Schmidt 1988 mendefinisikan latihan mental atau mental practice, suatu metode latihan di mana penampilan pada suatu tugas yang diimajinasikan atau divisualisasikan tanpa latihan teknik yang nyata. 7. Transfer keterampilan. Dalam proses belajar keterampilan olahraga terdapat proses transfer of learning, yaitu kesanggupan menggunakan kemampuan yang telah dimiliki untuk mengerjakan tugas baru. Schmidt 1988 menjelaskan keterampilan motorik yang dikuasai dapat digunakan untuk memperbesar wawasan atau pengetahuan yang baru, meskipun keterampilan tersebut mendapatkan transfer untuk belajar bermain sepak takraw, sepak bola, maupun permainan yang lainnya. Dalam belajar bermain bulu tangkis dan sebagainya, dapat dalam cabang olahraga yang berbeda, sebagai contoh kemampuan untuk mengasah diri ke depannya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.